warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galifatur Rahman dengan NIM 19681014, Prodi Ekonomi Syariah, dosen pengampu Hendrianto MA, dengan mata kuliah Manajemen Strategi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manajemen strategi kepemimpinan studi kasus toko bangunan Pak Dwi. Baiklah, yang pertama yaitu ada beberapa pengertian kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan adalah interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin untuk mengubah dan memberdayakan perilaku yang dipimpin sehingga mereka mampu memimpin dirinya sendiri dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan pribadi. Kemudian yang berikutnya yaitu kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Kemudian ada lagi yaitu kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Baik, dari beberapa pengertian kepemimpinan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi bawahan atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Pandangan Islam terhadap kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah bahwa orang yang pantas untuk menjadi pemimpin adalah harus mempunyai kualifikasi, kekuatan dan integritas. Hal ini didasarkan atas petunjuk Al-Quran Surat Al-Qasas yang mengatakan bahwa orang yang terbaik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya atau amanah. Dalam hal syarat menjadi seorang pemimpin, Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan harus dari suku Quraisy. Hal ini menurutnya bahwa pernyataan itu adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh kalangan ulama. Maka syarat itu tidak mungkin ditetapkan. Bahkan menurutnya, pendapat bahwa harus dari suku Quraisy adalah pendapat yang bertentangan dengan konsep permasalahan ataupun persamaan yang digagas oleh Al-Quran sendiri dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi, meskipun pendapat itu berdasarkan hadis, akan tetapi bertentangan dengan nas Al-Quran sendiri. Kemudian, beberapa indikator dari kepemimpinan. Yang pertama yaitu kemampuan analisis, yaitu pemimpin mampu menganalisa dalam menentukan langkah-langkah pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua yaitu keteladanan, yaitu pemimpin hendaknya mampu memberikan contoh atau teladan dengan kesederhanaan terhadap para pegawai agar tidak terlalu royal. Yang ketiga yaitu rasionalitas dan objektivitas, yaitu pemimpin dalam menentukan tujuan haruslah bersifat rasional dan dalam menilai para bawahannya hendaklah bersifat objektif. Kemudian yang keempat yaitu instruksi kerja, yaitu pemimpin dalam menyusun langkah-langkah dalam proses pencapaian tujuan harus terprogram, tersusun, dan terkonsep. Yang kelima, kemampuan mendengar saran. Nah, di sini pemimpin yang demokratis harus mau mendengarkan bawahannya agar terhindar dari sifat otoriter. Yang keenam, keterampilan berkomunikasi, yaitu di mana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam penyampaian perintah kepada karyawan. Yang ketujuh, pembagian tugas, yaitu pemimpin harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam pembagian tugas. Dan yang terakhir ataupun yang kedelapan yaitu ketegasan dalam bertindak, di mana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus bersikap tegas tanpa kompromi agar disegani oleh bawahannya. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana di sini saya mengambil kesimpulan menurut saya selaku pimpinan dalam pemilik toko bangunan termasuk dalam pemimpin yang dimasukkan dalam indikator tersebut, seperti mengetahui masalah yang dihadapi secara terperinci dalam mengambil keputusan yang tidak tergesa-gesa, kemudian menunjukkan sikap teladan kepada karyawan, membangun hubungan internal, serta menunjukkan sikap wibawa sebagai seorang pemimpin. Pimpinan toko bangunan mengajarkan seberapa pentingnya kemampuan tentang
listening bagi seorang pemimpin, dan juga kemampuan berkomunikasi yang dimiliki. Namun tidak semua dikatakan dalam kesempurnaan, karena kesempurnaan itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pastinya ada kelemahan dalam toko bangunan ini, seperti lemahnya dalam mempromosikan dari segi usahanya atau produknya ke sosial media, seperti usaha-usaha lain yang sudah membuming di sosial media. Padahal toko tersebut ataupun toko bangunan ini sudah lama berdiri. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.